Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya menginspirasi. Kali ini sudah hadir di tengah-tengah VJ, ada Kak Wiwi dan juga Kak Sahnas. Assalamualaikum Kak Wiwi, Kak Sahnas. Waalaikumsalam. Masya Allah, ini kita sudah hadir Kak Wiwi selaku founder dari Duta Muslimahan dan juga ada Kak Sahnas selaku winner Duta Muslimahan 2021. Luar biasa. Baik pemirsa, kita pastinya kita akan membahas banyak hal yang menginspirasi ini dari cerita-ceritanya Kak Wiwi dan juga Kak Sahnas. Tapi sebelum itu mungkin kita akan nanya dulu nih soal Duta Muslimahan nih Kak, selaku founder gitu ya Kak Wiwi di sini. Sebenarnya apa sih Duta Muslimahan ini Kak? Oke, baik. Duta Muslimahan atau bisa dikenal dengan DMH, yaitu suatu ajang perlombaan ataupun untuk mengembangkan kreativitas muslimah di Indonesia. Nah, Duta Muslimahan ini memiliki prinsip 5B, yaitu beribadah, berkarya, berprestasi, berbagi, dan berinspirasi. Nah itu menarik tuh ya 5B itu kan. Jadi prinsipnya justru kalau mungkin biasanya ajang-ajang pageant lain kan beauty, behavior gitu ya. Nah ini ada lagi khusus si Duta Musliman itu 5B itu ya kayak Iya, betul. beribadah, berkarya, berprestasi, berbagi, dan berinspirasi. Mungkin Kak Wiwi bisa dijelasin dari 5 prinsip itu gitu. Kenapa ada di Duta Muslimahan ini? Gitu. Nah, untuk beribadah, kita sebagai wanita gitu, yang memang muslimah di Indonesia, kalau misalkan kita mempunyai cita-cita yang ingin kita capai, tujuan yang paling utama yaitu beribadah untuk berdoa. Selain berdoa, kita juga harus sholat 5 waktu juga. Betul. Nah, selain sholat 5 waktu, di sini juga kita gerakan untuk selalu beristiqomah dalam berhijab gitu. Jadi untuk wanita yang memang belum menggunakan hijab, insya Allah di Duta Muslimahan kita gerakan untuk berinovasi untuk berhijab. Dan yang sudah berhijab, insya Allah di sini harus tetap beristiqomah dalam berhijabnya dan juga harus mengenakan pakaiannya dan yang sesuai dengan syariat Islam seperti itu. Dan untuk berkarya, setiap orang yang mempunyai bakat atau kemampuan itu nanti di ajang Duta Muslimahan ini ada yang namanya kategori duta berbakat seperti itu. Dan berprestasi, mengenai berprestasi ini setiap orang yang mempunyai prestasi pasti berawalan dengan secara sungguh-sungguh, ataupun orang yang tidak pernah merasa putus asa, selalu berjuang gitu ya untuk berprestasi itu. Dan berbagi dan berinspirasi. Di sini Duta Muslimahan ini bukan hanya berbagi sosial saja, akan tetapi juga berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang kita miliki gitu ya. Seperti contohnya Kak Sahnas Jen ini sebagai winner Duta Muslimahan 2021. Nah, dari latar belakang ini atau background Kak Sahnas ini pasti memiliki pernah merasakan kegagalan dari sebelum Kak Sahnas menjadi winner gitu kan ya. Nah, kegagalan itu mungkin menjadi poin untuk adanya ilmu pengetahuan Kak Sahnas mengenai di dunia modeling ini. Nah, ilmu pengetahuan Kak Sahnas ini bisa berbagi untuk wanita muslimah yang memang baru terjun di dunia modeling seperti itu ya. Karena dengan kita berbagi sama dengan juga dengan bersedekah gitu, bersedekah secara sederhana ya, secara sederhana. Bersedekah secara sederhana kan tapi bermanfaat untuk banyak orang, berharga untuk banyak orang seperti itu. Ya. Dan itu sama saja kita berkontribusi untuk untuk mengembangkan kualitas yang si model tersebut seperti itu Kak. Ini menarik nih soal Kak Sahnas ya selaku winner dari Duta Muslimahan 2021 ya kayak. Nah ini aku mau nanya dulu ya ke Kak Sahnas ya Kak Wiwi ya. Kak Sahnas kenapa sih tertarik sampai pada akhirnya ikut ke ini ajang berarti ya Kak, ajang modeling atau apa? Sejenis pageant ya. Nah ini kenapa tertarik ikut pageant Duta Muslimahan? Oke,
Oke, aku ini flashback dulu Iya, ya, kayaknya flashback ke tahun 2019 sampai ke 2021. Jadi 2019 ini aku itu memang suka sama dunia modeling gitu kan. Aku suka banget sama modeling. So aku ikut salah satu sekolah model dan sekolah model ini yang menawarkan, yuk coba ikutan Duta Muslimahan nih karena acaranya bagus gitu kan. Karena tadi yang seperti Kak Wiwi sampaikan, Duta Muslimahan ini adalah ajang para muslimah yang berhijab untuk menginspirasi muslimah lain bahwasannya dengan hijab kita tetap bisa berkarir, kita tetap bisa berkarya gitu. Jadi hijab itu bukan halangan. Makanya aku mau ikutan ini, mau sharing sama temen. Nih aku pakai hijab, tapi aku bisa berkarir loh. Ini aku bisa berkarya loh gitu. Jadi hal itu yang bikin aku mau ikutan Duta Muslimahan. Gitu. Tertarik ya dengan tujuan dari si Duta Muslimahan Betul ini. banget. Gitu. Seru banget sih soalnya kalau misalnya kita lihat ya, banyak orang yang berpikir emang kamu pakai hijab bisa apa gitu kan. Kamu pakai hijab kan nanti nggak bisa ikut ini, nggak bisa ikut itu gitu. Nih di Duta Muslimahan nih ada wadahnya nih buat kamu yang pakai hijab bisa tetap berkarir, berkarya seperti prinsip 5B tadi. Luar biasa, Masya Allah Kak Wiwi ya. Berkah sampai akhirnya menginspirasi banyak orang yang akhirnya ikut termotivasi untuk mengikuti ajang unjuk bakat ini ya Kak Wiwi ya. Baik, nah Kak Wiwi ini kan tadi kan Kak Sana sudah menceritakan ya sampai pada akhirnya mereka tertarik untuk ikut ke ajang pageant ini sebagai founder gitu ya Kak Wiwi. Nah apa sih awalnya hadirnya atau munculnya dibuat si ajang pageant Duta Muslimahan ini? Kenapa gitu awalnya? Baik, berawalan dari komunitas mungkin ya. Yeah. Syawal Manajemen itu hanya komunitas Bogor, mungkin dikenal komunitas Bogor, dan dari situ tahun 2016. Nah, terus saya mempunyai manajemen endorse ataupun makeup artist juga. Saya juga bisa makeup artist. Wow, Iya, luar biasa, saya sendiri Masya juga Allah. bisa. Nah, itu dari tahun 2020 itu sudah mencapai all-shop yang banyak bergabung dengan kita gitu. Nah, dari situlah kayak sepertinya ngadain event nasional nih kayaknya enak nih gitu. Jadi kita muncul lah Duta Muslimahan dari tahun 2021 seperti itu Kak. Nah ini berarti Berawal dari komunitas. dari komunitas sampai akhirnya terfikirkan untuk meluaskan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ini ya Iya, Kak Wiwi ya. meluaskan. Berarti dari tahun 2021 udah hampir berapa tahun tuh ya? 3 tahunan ya, 3 3 tahunan. Oke, luar biasa. Nah, tapi ke sana selama menjalankan proses seleksi itu ya, itu gimana prosesnya? Aku sebagai kegiatan dulu pas awal seleksi kan itu dari daftar dulu ya kan. Pas daftar ngelihat grup, Masya Allah banyak banget pesertanya, 200 lebih ya Kak ya. Berarti ini se-Indonesia Kak? Iya, Atau iya, se-Jabodetabek? betul, Se-Indonesia. se-Indonesia. Wah. Nah, untuk pemenang runner up 2 juga dari orang Medan. Waduh, Iya, jauh-jauh orang tuh. Medan. Untuk tahun ini banyak banget provinsi yang bergabung kayak Kalimantan, Masya Pekanbaru, Allah. seperti itu. Masya Allah, Masya Allah. So aku pas udah daftar 250 kataku ini orangnya hebat-hebat banget. Insecure dong ya kan. Aku kecil, aku mini gitu kan. Sementara teman-teman yang lain tuh tinggi-tinggi, apalagi as a model ya. Seperti yang kita ketahui model itu kan tinggi ya kan. Tapi aku bisa ini mah pokoknya deh gitu. Menanamkan diri kalau aku bisa untuk join. Terus aku preparation yang maksimal pasti ya kan, karena kalau kita nggak prepare maksimal, mau kita ngelawan mungkin Putri Indonesia pun nggak akan bisa gitu ya kan. Well prepare ya. Bener. Jadi aku melakukan itu dengan prepare yang maksimal gitu. Aku jahit baju sendiri. Wow. Jadi temanya waktu itu warna hijau ya Kak. Temanya warna hijau, aku jahit baju sendiri, aku desain baju sendiri, mix and match ya, maksudnya mix and match dari Pinterest. Ya kan, biar aku tuh all out, other from another ya kan. Terus di situ aku menampilkan pokoknya aku harus beda, aku harus keren gitu kan. Dari 250 peserta itu, 250 something ya kalau nggak salah. Aku kaget banget sih, sampai nama aku kepanggil lagi sampai akhirnya ke top 3 dan akhirnya alhamdulillah qadarullah aku diberi amanah jadi winner.
Luar biasa, Masya Allah. Nah ini juga menarik Kak Wiwi gitu ya, soal penyeleksian dari beberapa orang, mungkin ratusan orang dari berbagai daerah ikut ajang Duta Muslimahan ini gitu ya. Nah sebenarnya apa sih yang diinginkan founder ya, sebagai founder dan teman-teman rekan lainnya gitu ya, yang menjadi apa ya, penyelenggara si Duta Muslimahan ini? Mencari orang seperti apa sih Kak Wiwi? Apakah cantik, harus body goals, apa mungkin punya prestasi yang banyak, apa gimana Kak Wiwi? Tidak harus tidak harus berparas cantik, akan tapi dia yang memiliki prestasi dan kemauan dan juga amanah pastinya ya. Karena untuk menjadi seorang yang amanah itu memang agak sulit ya. Nah itu jadi seperti itu Kak. Jadi dilihat dari value dari seseorang value itu ya. Karena kalau cantik dari fisik itu kan lama-lama pudar. Ya kan? Kayak kita fisik bisa pakai makeup, ya kan? Tinggi bisa pakai heels. Tapi kan kalau hati nggak bisa dipoles. Bener ya, bener. itu udah karakter ya. Lebih detailnya cantik luar dan dalam ya Kak ya. Bener. Karena di Duta Muslimahan ini juga ada sesi audisi tes baca Al-Quran Kak. Masya Allah. Berarti udah verified ke Islamannya insya Allah ya. Halal ya. Halal ya kata MUI. Kanan dong. Waduh, tapi ini menarik sih, yang aku suka dari si Duta Muslimahan ini justru yang prinsip utamanya justru beribadah. Ketika mungkin orang-orang pertama adalah beauty-nya dulu, ini justru beribadahnya dulu nih Kak Wiwi Beauty-nya gitu kayak ya. nggak ada ya. Iya, beribadahnya dulu, berarti kan kemuslimahannya dulu dong yang diseleksi itu gitu ya, bagaimana dia tertarik gitu ya. Tapi sepanjang kegiatan itu Kak, 5B ini penerapannya gimana sih sebagai apa ya, winner gitu? Diterapkan gitu? Ya, karena mungkin itu jadi kegiatan sehari-hari Iya. ya. Kayak kebiasaan kita makan, bener. kebiasaan kita mandi gitu. Jadi hal itu bukan jadi paksaan. Iya. Jadi sudah terbiasa gitu. Jangan. Jadi kalau kata orang skincare-nya apa? Air udu ya. Masya Allah ya. Air wudhu yang alami. Oke, baik Kak. Nah tadi juga sempat dijelasin ya bahwasanya memang value yang diutamakan dalam ajang pageant ini gitu ya. Tapi aku penasaran deh Kak Wiwi, ini seleksi dari mulai mungkin tahapan awal mendaftar sampai pada akhirnya grand final tuh gimana sih prosesnya, apa aja yang diseleksi, atau ada interview, ada coachingnya, apa segala macam, boleh dijelasin dong Kak Wiwi? Oke, baik. Pertama yang harus dilakukan yaitu membuat daily activity di feed peserta masing-masing ya Kak. Nah dari situ kita seleksi menjadi tahap 2. Nah dari tahap 2 ini ada seleksi tes baca Al-Quran, tes catwalk, dan mengenai kepribadian yaitu tes wawancara public speakingnya seperti apa gitu ya. Dan setelah itu kita seleksi menjadi 70 finalis yang akan lolos ke grand final gitu. Nah untuk tahun ini masih ada yang sudah daftar mungkin 500 peserta Kak. Wow. Nah Banyak tapi ya. kita lolosin hanya 70 finalis saja gitu untuk lolos ke grand final seperti itu Kak. Oke, berarti tapi dalam proses pencarian ya pageant itu apa coachingnya kayak pelatihan apa yang ada gitu? Nah Kak? untuk pelatihan catwalk itu di grand final ada sesi grand. karantinanya. Oh, karantinanya. Iya. Jadi sebelum grand final kita karantina dulu. Berapa Ada orang tuh, Kak? narasumbernya 70 tadi? juga, 70 orang. Ada narasumbernya juga. Nanti dijelaskan untuk pelatihan catwalknya juga. Ada pelatihan catwalk, terus pelatihan public speaking seperti itu. Jadi ikut Duta Muslimahan bukan hanya sekedar perlombaan, tapi juga kita menerapkan ilmunya gitu. Jadi ada ilmunya yang kita bawa pulang seperti itu. Jadi belajar ya jadinya ya mereka juga di sana ya. Oke, luar biasa Kak Wiwi dan Kak Sanas, kita akan lanjutkan kembali obrolannya. Kita akan jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.